Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur kembali merenungkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat pemeliharaan Tuhan di sepanjang hari ini. Kami boleh terus Tuhan lindungi dan jaga, dan Tuhan berkati. Tuhan tolong kami supaya kami melalui firman-Mu kami terus dikuatkan dan diteguhkan imannya. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kondisi kita saat ini yang masih terus berlanjut, membuat banyak orang mencari kenyamanan dan keamanan di dalamnya. Memang hal ini tidak salah, tetapi kenyamanan dan keamanan yang didapatkan itu mereka harus mengeluarkan banyak biaya, rela untuk mengorbankan banyak di dalamnya untuk mendapatkan kenyamanan dan ketenangan di dalamnya. Hal ini tidak salah, tetapi bukan 100% benar di dalamnya untuk kita lakukan. Untuk saat-saat ini dan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi ada rasa aman yang harus kita mengerti dan kita sadari di dalamnya, yang sifatnya tidak sementara, yang selalu mendapatkan dan kita dapati kebahagiaan di dalamnya ketika kita mendapatkan ketenangan itu di dalam Dia. Hari ini kita akan bersama melihat dari bagian firman Tuhan, ketenangan seperti apa dan mengapa Tuhan yang menjadi ketenangan di dalam kehidupan kita. Mari kita buka firman Tuhan dari Mazmur 62 ayat 2 hingga yang ketiga. Mazmur 62 ayat 2 hingga ketiga. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyang. Ini menjadi pengakuan atau seruan dari pemazmur, yaitu Daud itu sendiri. Mengapa Daud mengatakan seruan ini? Ketika dia merasakan pada waktu itu kondisi yang cukup terancam di dalam dirinya, ketika orang-orang di sekitarnya ingin menjatuhkan dia, mengejar dia, bahkan menghempas dia dari posisinya, dari apa yang dilakukannya. Banyak orang yang berniat jahat untuk melakukan bagi Daud itu sendiri, sehingga hal ini menjadi satu ancaman dan ketakutan di dalam diri Daud pada waktu itu. Tetapi melalui pengakuan yang diberikan bagi Daud pada hari ini menjadi satu hal yang begitu penting kita boleh dapatkan dan kita boleh lakukan di dalam kehidupan kita. Dia bergantung kepada Tuhan. Dia tahu kepada siapa dia mendekat. Dia mendapat kenyamanan, rasa aman itu dan ketenangan itu di dalamnya. Yaitu ketika dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ini menjadi satu pengakuan Daud bahwa kenapa dia tenang dekat dengan Allah. Karena dia tahu Tuhanlah keselamatannya. Ketika dia mengatakan pengakuan ini, dia mengerti bahwa hanya Tuhan yang selalu menuntun dia berjalan melalui setiap permasalahan, keadaan, kondisi dia pada waktu itu yang berat sekalipun, bahkan terancam bahaya. Dia tahu bahwa Tuhanlah yang menjamin keselamatannya. Hal ini menjadi satu poin penting untuk kita bersama pelajari, bahwa Tuhanlah keselamatan kita. Ketika kita tahu, kita percaya dekat dengan Tuhan, kita mengerti bahwa Tuhanlah keselamatan kita,
Dia yang menjamin keselamatan kita dan hidup kita nantinya. Dan yang kedua, kenapa Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dialah gunung batuku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kota benteng menjadi salah satu gambaran perlindungan yang didapatkan seseorang. Dia mendapatkan perlindungan dan penyertaan itu ketika dia merasa dan dia percaya Tuhanlah kota bentengnya. Dia meyakini bahwa Tuhan gunung batunya, pertahanannya, dan dia tidak akan goyah. Inilah keyakinan dari pemazmur itu sendiri. Tetap merasa nyaman, merasa aman, tenang, walaupun banyak tantangan yang mengancam dia, yang terjadi di dalam kehidupannya. Dia yakin bahwa Tuhanlah keselamatannya, Tuhanlah gunung batunya, Tuhanlah kota bentengnya. Itulah alasan mengapa pemazmur mengatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Maka dari hal ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga perlu belajar, kita juga perlu melakukan cara yang benar ini di dalam kehidupan kita dengan kondisi kita saat ini. Ketika kita tidak merasa aman di dalam hidup ini, ketika kita tidak tenang di dalam hidup ini, masih khawatir, masih ketakutan dengan kondisi kita saat ini, ada tempat, ada cara ataupun hal yang penting untuk kita boleh mengerti bahwa Tuhanlah satu-satunya yang membuat kita tenang, yang mendapatkan kita nyaman di dalamnya. Karena kita tidak perlu lagi khawatir, kita tidak perlu lagi takut akan bahaya di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu keselamatan kita, Dia yang menjamin hidup kita, Dia yang menjaga kita, Dia yang menopang kita. Maka kita tetap kuat di dalamnya. Maka dari hal ini, Bapak Ibu, mari kita belajar untuk terus melakukan firman Tuhan ini. Setiap firman yang terus kita dengar, untuk kita terus tetap teguh imannya di dalam Tuhan, untuk kita terus tetap jangan takut di dalam kondisi kita saat ini, dan percaya apapun masalah dan tantangan di dalam hidup kita ini, Tuhan tahu itu semua, Tuhan mengerti itu semua. Ada rancangan damai sejahtera yang Tuhan sudah siapkan bagi kita yang tetap setia kepadanya, yang tetap berharap dan tetap dekat dengan Dia. Maka dari hal ini kita belajar yang pertama, tetap percayakan diri kita untuk terus selalu bergantung hanya kepada Tuhan. Seperti pengakuan dan tindakan dari Daud ini sendiri menunjukkan bahwa dia percaya, dia meyakinkan dirinya bahwa Tuhanlah jaminan dia dan tempat perteduhan dia aman selalu di dalam perlindungan Tuhan. Ketika dia percaya, ketika dia merasa nyaman, ketika dia merasa tidak takut lagi dalam ancaman itu. Kenapa? Karena dia selama ini dan mendapatkan bahwa dia tetap tinggal di dalam Tuhan, dia dekat dengan Tuhan, dia berseru kepada Tuhan, karena dia tahu tempat ataupun perteduhan ataupun jawaban yang harus didapatkan itu hanya di dalam Tuhan yang menjamin itu semua. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Tuhan memberi kita kesempatan di waktu yang cukup panjang ini. Mari gunakan waktu ini dengan kesempatan yang Tuhan berikan untuk terus dekat dengan Tuhan, untuk terus datang berseru kepada Tuhan.
masalah, tantangan, kekhawatiran, ketakutan akan terus datang, akan terus menghampiri diri kita. Karena kita hidup di dunia yang berdosa, kita juga berdosa. Sudah wajar kita mendapatkan hal ini. Tetapi untuk melampaui itu semua, ada yang lebih penting di dalamnya, yaitu dekat dengan Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan, kita mendapat ketenangan, kita mendapat keselamatan, kenyamanan di dalamnya yang kita tidak beli dengan materi, tetapi kita dapatkan dengan sukacita di dalamnya. Kunci di dalam ini semua adalah adanya kemauan kita, adanya niat kita untuk melakukannya, untuk bertindak segera di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak digagalkan oleh iblis yang menjatuhkan kita, bahkan menjauhkan kita daripada Tuhan. Tetap teguh iman kita, tetap kuat kita di dalam Tuhan, karena kita tahu keselamatan kita hanyalah Tuhan itu sendiri, dan jaminannya pasti di dalam Tuhan. Biarlah melalui perenungan kita pada hari ini tetap menguatkan kita, tetap menopang kita dengan kondisi kita saat ini. Apapun tantangan kita, apapun keadaan kita saat ini, tetap tenang, jangan takut. Ada Tuhan beserta kita, ada Tuhan yang sudah mempersiapkan rancangan damai sejahtera yang akan Tuhan siapkan bagi kita. Kita hanya menunggu, kita hanya tetap setia dan selalu dekat kepadanya. Seharusnya dengan keadaan kita saat ini, seharusnya mengungkapkan kualitas iman kita yang sebenarnya, yaitu tetap dekat dengan Tuhan, tinggal di dalam Tuhan. Jadi jangan berharap hidup kita tanpa tekanan ataupun tanpa masalah, penderitaan dan sebagainya. Karena kita hidup di dunia yang berdosa. Bagian kita sekarang ini adalah kita tetap menjaga diri kita sebaik mungkin sambil terus mendekat kepada Tuhan yang menjadi perteduhan kita, kenyamanan kita, dan ketenangan kita di dalam kondisi kita saat ini. Tuhan memberkati kita, Tuhan melindungi kita, menyertai kita selalu saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan yang menjadi jaminan kami dan kepastian yang kami dapatkan ketika kami terus dekat dan tinggal di dalam Tuhan dan percaya selalu di dalam Engkau. Terima kasih buat jaminan yang pasti. Ajar kami dengan kondisi kami saat ini, kami terus melihat kepada Tuhan dan kami datang berseru kepadamu. Tolong kami Tuhan, mampukan kami kuat dengan kondisi ini. Berkati kami semua ya Bapa. Berkati bangsa kami selalu. Tuhan segera pulihkan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.